Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sindo TV Lampung, bertemu lagi dengan saya Yudit Samanta di program Tamu Kita hari ini. Masih ingat dengan Winda Sari, pasien miskin, manusia gerobak, yang konon katanya sempat gembor-gembor diusir dari rumah sakit Abdul Muluk. Sebenarnya bukan cuma Winda Sari yang mendapatkan perawatan, penginapan sekaligus pengobatan gratis di klinik mitra Anda. Klinik ini beralamat di Raja Basa, Bandar Lampung. Dan ini sudah cukup fenomenal dan cukup terkenal karena klinik ini memberikan pengobatan secara gratis 100%. Pemirsa Sindo TV Lampung, sudah tahu siapakah dia tokoh kita yang sudah berada di samping saya di studio ini? Beliau adalah sosok yang sederhana namun sangat peduli dengan kemanusiaan, sangat peduli dengan sosial. Siapakah beliau? Siapa dia? Oke, beliau adalah Bapak Sukiman Margo Utomo, ahli media keperawatan. Dan beliau sekaligus pemilik klinik rawat inap mitra Anda. Kita bertemu dengan beliau. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiman. Apa kabarnya, Pak? Bahagia sekali Yudit bisa bertemu dengan Bapak dan bisa berbincang-bincang langsung. Gimana Pak, pagi ini apakah sudah ada pasien miskin yang dirawat inap di klinik mitra Anda ini? Ya, pagi ini sudah ada 2 dari Mesuji A. Mereka sebenarnya sudah pos operasi setelah operasi bedah perut. Nah, mereka kan datang dari Mesuji A itu di sini ini tidak ada keluarga, dan rencananya akan menemui dokter spesialis, dan itu ya nginep di tempat kita, nanti kita mediasi sampai dia selesai, baru kita antar ke tempat tinggal. Oh begitu Pak. Pak Kiman, sekarang saya mau bertanya nih, kalau misalkan sekarang kan biaya pengobatan itu mahal, mahal sekali, tapi malah di klinik mitra Anda ini menggratiskan 100% buat orang-orang yang nggak mampu. Bisa demikian Pak Kiman? Oh iya, pada dasarnya apa yang kita lakukan itu sebagian kecil dari masalah yang ada di lingkungan kita. Jadi memang kita ada pasien tertentu yang harus kita tolong pure, mulai dari dia pemberangkatan sampai perawatan sampai kita antar lagi. Dan itu memang ya tidak semua pasien begitu, tapi ada yang harus diperlakukan demikian gitu. Pak Kiman, apakah Anda tidak rugi Pak melayani pasien yang bisa dibilang gratis 100% dan miskin? Oke. Secara matematik itu rugi. Iya. Tapi ternyata kita jalani saja itu ternyata berjalan ibarat roda berputar terus gitu Pak. Dan itu juga saya, tim kami itu tidak berdiri sendiri. Jadi ada kawan-kawan lain dari misalnya LSM, dari komunitas yang peduli terhadap masalah-masalah yang harus ditangani ini, dan mereka juga bantu gitu. Dia tanpa saya minta bantuan dia mengerti. Itu yang kalau kita beranjak dari apa saya rugi apa enggak, ya nggak bakal jalan Pak. Tapi ternyata yang saya alami sendiri itu ada penyelesaian, entah dari mana selesai masalahnya. Itu yang saya alami selama ini. Pak Sukiman, apa sih yang melatar belakangi Pak Sukiman untuk menjalani bisnis ini, bisa dibilang bisnis kemanusiaan? Ya bisa jadi awalnya memang saya beranjak dari keluarga miskin, dari keluarga petani. Kemudian dulu tahun 75 adik saya yang nomor 2 dan nomor 3 itu meninggal karena sakit dan tidak mampu berobat. Itu berturut-turut, tahun sekarang misalnya meninggal adik saya yang nomor 3, tahun depan adik saya yang nomor 4. Dari situ saya itu begitu udah SMP saya sering berpikir, kenapa dulu orang tua saya kok nggak maksimal berobatnya. Nah dari latar belakang itu saya kalau melihat orang yang susah begitu, saya teringat susahnya saya dulu. Nah itu. Subhanallah, Pak Kiman. Pak Kiman, berarti jika tidak ada pengalaman pribadi, jika tidak pernah bisa dibilang masuk ke zona yang susah seperti itu dan sangat
Mengelus dada ya Pak Kiman, itu mungkin belum ada Bapak membangun untuk klinik mitra Anda ini ya Pak Kiman. Oh gitu ya. Pak, kalau sekarang kira-kira sudah berapa nih pasien miskin yang sudah pernah dirawat di klinik mitra Anda? Kira-kira aja Pak. Ya, kalau secara pasti kita itu pendokumentasian itu ada. Cuma saya itu nggak mengingat berapa orang sih yang sudah saya lakukan, sudah gitu. Ya kalau bulan ini sekitar 4 orang. 4 atau 5 orang lah sama yang tadi malam datang. Oh, oke. Jadi itu kita itu nggak pernah mengingat berapa orang. Oke. Ya karena prinsip saya sudah dilakukan ini sudah. Oke. Pastinya pernah mengalami pasang surut, Iya. pernah mengalami susah dan senang, pernah juga mengalami mungkin selain bahagia bisa membantu sesama, tapi juga pernah meneteskan air mata karena ada sesuatu dan lain hal hambatannya. Iya, Pak benar. Kiman, Iya. ini Udit mau tanya nih, sampai saat ini ada nggak kriteria khusus Pak Kiman untuk pasien yang bisa dirawat inap di sana di klinik mitra Anda secara gratis? Oh iya. Pada dasarnya yang dirawat di tempat klinik kita itu ada yang pasien memang dia itu mampu. Kalau dia mampu, dia memberitahu sendiri dia, Pak, saya pengen dirawat dengan pelayanan yang bagus, ada spesialis. Nah ini nanti ada triase. Tapi kalau ada orang yang datang, apalagi dia kenal, rata-rata kalau lingkungan kita itu sampai ke dalam-dalam kita itu tahu Mbak, posisi rumahnya, siapa Pak RT-nya. Jadi tanpa dikomando saya tahu, wah ini udah dirawat ini aja sampai selesainya. Kalau yang dari luar kota, begitu datang, dia dengan bawa bahan itu memang benar-benar tidak dia itu merekayasa gitu. Dari penampilan kita tahu, dari cara bicara kita tahu, dan kita tanpa dikomando di sini sudah bicara, oh ini harus ditolong dengan cara begini. Kalau kita presentasikan berapa banyak yang dari daerah, berapa banyak yang dari luar Bandar Lampung, dan berapa juga yang dari masyarakat sekitar, sepertinya ini fenomenal sekali ya klinik mitra Anda ini. Kalau yang sudah artinya penyakit itu yang sangat berat itu banyak dari luar kota. Biasanya mereka itu sudah mencari pertolongan ke sana ke sini kan. Truk dia mesti dikirim ke Jakarta. Nyari kami mereka. Kadang telepon, ya udah kita jemput. Sudah jemput, kita pelajari berkas. Lagi-lagi kita ke Abdul Muluk kan. Koordinasi dengan dokter spesialis sana, petugas sana. Oh ini harus dikirim ke Jakarta. Kemana misal ke Harapan Kita atau Darmais atau Cito, kita siap Mbak nganter sampai tempat. Baik gitu. Pak Kiman, akan kita lanjutkan nanti Iya. pembicaraan kita setelah iklan pariwara berikut ini. Himalaya, bahkan akan aku taklukkan tanpa cahaya di kegelapan, berbalutkan pelita hati. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16.
LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Laporan tindak kriminal. Investigasi kasus. Perkara perlu dibongkar kebenarannya. Bongkar perkara. Pemirsa Sindo TV Lampung, masih bersama tamu kita hari ini Bapak Sukiman Margo Utomo, pemilik dari Klinik Mitra Anda. Dan selain Windasari, pasien miskin dan manusia gerobak itu siapakah yang menjadi gembar-gembor sekarang di Bandar Lampung dan pernah ditolong masuk ke dalam perawatan gratis di Klinik Mitra Anda? Pasti ingin tahu lebih lanjut. Mari kita bicara lebih lanjut dengan Bapak Sukiman. Pak Sukiman, Anda adalah setelah lulus dari sekolah keperawatan di Tanjung Karang, Bandar Lampung. Ya betul Pak Sukiman, Anda langsung bekerja karena ikatan dinas. Apa pertama kali yang Anda lakukan untuk masyarakat? Setelah lulus dari SPK zaman dulu. SPK? Iya, Oke. itu basicnya SPK dulu. Kami itu memang ikatan dinas. Setelah ikatan dinas itu kita disebar ke tempat kita SK ditempatkan. Oke. Sesuai SK lah. Pertama kali Bapak ditempatkan di mana? Pertama kali saya itu ada di Puskesmas Wai Halim. Oke. Iya, pertama kali dulu. Sekian tahun. Terus jarak 2 tahun kemudian saya dimasukkan ke Puskesmas Pembantu Raja Basa. Bayur namanya. Oke. Itu dulu masuk ke sana itu Mbak belum ada namanya kendaraan masuk. Jalan kaki kita dari bypass itu. Oke. Setiap hari itu jalan kaki. Baik. Iya. Pak Kiman, Iya. kalau orang bilang untuk memulai sesuatu dimulai dari mimpi. Nah, Yudit pengen tahu nih, mimpi Pak Kiman sebelum mendirikan klinik mitra Anda ini seperti apa nih? Ya kalau mimpi awal dulu saya Mbak termasuknya cita-citanya itu ya agak-agak tinggi lah. Pengennya saya jadi dokter. Oh. Tapi ternyata begitu saya tes masuk di Jawa Tengah itu uang 9 juta itu saya nggak terbayar waktu itu. Maka saya masuklah ke SPK yang ikatan SPK. dinas. Nah itulah mimpi-mimpi saya itu. Tapi ya bersyukur alhamdulillah sekarang saya berusaha, saya nikmati, saya jalani, saya kerja dengan semangat, ya itu hasilnya, Pak. Kalau Gitu. Yudit pikir nih, Iya. Pak Kiman, gaji seorang pegawai negeri sipil Iya. tidak seberapa besar, Iya, tapi betul. Anda bertekad untuk membangun dan sekarang sudah terjadi bahwa klinik mitra Anda untuk klinik rawat inap ini sudah ada dan sudah terbentuk. Iya. Apakah ini modal nekat atau ada modal tersendiri nih, Pak Kiman? Monggo. Iya, awalnya dulu saya beli tanah itu dengan modal dipercaya sama Bank Lampung, saya ingat betul. Karena PNS itu di Dinas Kesehatan itu ya sudah harus ke Bank Lampung waktu itu. Saya pinjam untuk beli lokasi itu. Dulu masih hutan, Mbak. Masih jalan, masih tanah. Saya beli itu selama kurun waktu 5 tahun baru lunas. Mohon maaf, Pak, Iya. di tahun berapa tuh, Pak, kira-kira? Itu tahun 2002 saya beli tanah. 2002. Iya. Oke. Terus? Gitu. Nah, sudah lunas. Tadinya itu mau untuk rumah tinggal. Karena saya selama ini kan tinggal di perumahan Pustu di Bayur itu. Kemudian sudah saya beli waktu itu tahun 2009 rencananya mau untuk tempat tinggal. Ya kan? Nah, setelah berkembang ada masyarakat yang usul, "Mas, buat aja lah di sini kalau untuk berobat sore." Saya nggak yakin. Ya. Karena memang waktu itu kalau untuk berobat sore kita masih ngontrak pindah-pindah. Setelah terus berlanjut saya buat pondasi dengan 2 kamar awalnya itu, Mbak. Nah, saya pakai untuk perawat jalan. Kemudian berkembang. Ada juga yang usul coba untuk rawat inap karena memang daerah kita ini kan jauh dari jangkauan waktu itu kan. Akhirnya saya coba berjalan, Mbak, sampai sekarang. Oke. Itu ceritanya.
Kalau kita lihat di sini bangunan luar biasa kokoh dan ini nih kelihatan ya Oke, Pak Kiman iya. bahwa ini bukan cuma modal nekat. Iya. Nah, Yudit mau tanya nih Pak Kiman, apakah ini bisa dikatakan tanda kutip sudah balik modal atau ini memang sampai sekarang entah kemana? Bicara masalah modal Pak Kiman, mari. Ya, kalau untuk bicara balik modal, itu tadi secara matematika belum. Tapi kenyataan kita jalan terus. Dari 2002 Iya. itu belum ya Pak ya? Ya. Dan sekarang udah 2015. Ini sepertinya eksklusif dan memang representatif sekali untuk klinik rawat inap ya Pak Iya, Kiman iya, ya. betul. Apa sih Pak, kalau Yudit boleh tahu yang mungkin pasti tidak sedikit orang yang mendapatkan bantuan gratis dan keringanan biaya. Iya. Gimana atau bagaimana Pak Kiman membiayai semua peralatan yang ada di klinik mitra Anda ini Pak? Oh iya, di klinik kita itu kan ada yang saya sebutkan tadi bahwa ada orang yang berobat itu dia nggak mau menggunakan fasilitas yang bla 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 bla. Iya. Dia mau, saya punya uang, saya pengen di yang terbaik gitu Pak. Oke. Saya pengen didatangkan spesialis dengan ongkos yang umum dan wajar. Oke. Nah itu dari situ nanti kita lakukan subsidi silang Pak. Jadi hasil yang dari pasien umum ini sebagian saya sisihkan untuk mengangkat, menolong yang tidak mampu. Oke. Nah itu. Oke. Maka selama ini ya masih kita berjalan. Itu, Mbak. Bagaimana dengan perawatan atau misalkan gaji perawat, Iya. gaji dokter spesialis atau Iya. dokter umum? Iya. Berat nggak itu Pak? Atau ada memang dari sisi lain yang membantu tuh Pak Kiman? Itu kalau gaji perawat dan klinik service dan semua itu tetap kita pakai UMR. Oke. Iya, UMR kalau dia seorang profesi bidan itu ada lagi tunjangan. Kalau dia seorang perawat, UMR ditambah ini fungsionalnya dia, profesi dia. Oke. Nah, kemudian untuk dokter spesialis dia per kasus dan belum saya sebutkan juga Mbak. Jadi dokter yang bergabung dengan kita itu rata-rata dia mempunyai sosial yang tinggi, jiwa sosial yang tinggi. Oke. Sebab saya bilang, dok, ini pasien ini kondisinya begini-begini. Oke, kita tackle. Saya sudah ngerti, mereka sudah mengerti juga. Jadi mereka juga nggak mau matok, saya harus dibayar sekian gitu. Jadi itu, Mbak. Alhamdulillah spesialis penyakit dalam, Dokter Tony juga dia sangat-sangat care dengan masalah-masalah pasien yang tidak mampu ini. Begitu juga dengan dokter umum kita. Oke. Iya. Pak Kiman, kalau sampai saat ini ada berapa tenaga medis ataupun perawat, bisa dibilang dokter spesialis dan dokter umum? Iya, kalau dokter umum 2. Dokter spesialis itu yang siap-siap benar itu 2, spesialis penyakit dalam dengan spesialis bedah. Dan yang lain ini konsulen. Kalau kita ada kasus, kita misalnya dokter mata nggak ada gitu kan, dokter konsulen kita hubungi. Oke. Jadi semua kita bisa. Artinya, udah saya bilang tugas saya itu memediasi masalah kesehatan yang ada, saya hubungkan dengan yang lebih kompeten. Itu dalam hal ini kedudukan kita itu. Baik. Iya. Terus kalau misalkan saat ini, adakah bantuan dari pemerintah, Pak Kiman? Ya selama ini ya kita memang berjalan dengan sendirinya belum ada Mbak. Alhamdulillah. Iya ya. benar. Belum memang kita nggak sampai ke sana-sana sih Mbak. Oke. Iya. Pak Kiman, rencana ke depan nih, klinik mitra Anda ini seperti apa rencana ke depannya? Kalau ke depan yang jelas kami tim ini siap membantu. Siap membantu bagi masyarakat yang tidak mampu. Dan tidak mampu ini bermacam-macam Mbak. Ada yang tidak mampu dia menolong dirinya sendiri. Dia finansial ada, tapi dia tidak mampu. Dia mau kemana? Saya mau bagaimana gitu kan? Ada juga dia yang tidak mampu finansial, tidak mampu pengetahuan, tidak mampu menolong diri sendiri. Nah inilah rata-rata yang kita ambil dari luar kota itu yang mencari kita itu begitu. Oke. Sebelumnya saya mau tanya nih Iya. Pak, ada bisa dibilang sosialisasi ataupun iklan-iklan khusus tentang klinik mitra Anda ini Pak, sampai orang-orang di luar kota, masyarakat di luar sana tahu dan mengetahui persis Oh, iya. keberadaan klinik ini? Oke. Awalnya karena saya sering tanya misal saya ke Abdul Muluk, Bu, kenapa ada di sini? Pas saya ke musola mereka tidur di itu. Enggak Mas, saya mau ketemu dokter ini, sudah seminggu saya tidur di sini.
Saya berpikir, waduh ini posisi sakit, tidur di tempat begitu. Akhirnya saya Tidur ajak di ke emperan klinik. maksudnya? Iya, Oke. saya ajak ke klinik, udah nginep di sini. Nanti jadwalnya kapan, nanti saya bantu. Nah, gitu. Itu satu. Akhirnya kan mereka mungkin ngasih tahu ke saudara atau kawan, itulah melebarnya. Terus yang keduanya, memang saya itu punya kawan, misalnya punya tadi komunitas yang care terhadap masalah itu, terus LSM seperti Mas Firman, Mas Firman, iya, kemudian seperti yang dari Giving Friday Mbak Nita. Jadi kalau dia ada masalah itu kontak kami, Mbak. Oh Mas ini begini-begini, ya sudah. Kalau memang ini apa yang maunya mereka, kita bantu. Oke. Nah itu, jadi memang dari segala segi kita itu nggak berdiri sendiri artinya, Mbak. Oke. Banyak yang Jadi selama ini bisa dikatakan bergerak mulai dari bergerak manual, juga Iya. bekerja sama dengan lembaga-lembaga Iya. ataupun komunitas-komunitas Iya. yang peduli dengan kemanusiaan, Kak. seperti Bang Firman itu Iya, ya. benar. Oke, luar biasa. Terus kabarnya lagi nih Pak Kiman, katanya BPJS akan juga diterima untuk perawatan di klinik Mitra Anda nih, kira-kira kapan direalisasi, benar nggak nih? Yuri? Iya, jadi kami itu sudah memasukkan berkas ke kantor BPJS dan ini masih pemberkasan, Pak. Oke. Itu kan berkasnya harus ada yang dilalui, dilengkapi. Mungkin insya Allah sih dalam waktu dekat ini bisa diterima. Iya, karena sudah ada jawaban dari BPJS-nya. Tinggal kami ini melengkapi berkasnya. Gitu. Ada, jadi ingin lebih tahu lagi nih Pak Firman, Iya. mohon maaf, ada waktu tertentu nggak untuk si pasien yang tidak mampu ini ketika dirawat situ, karena mungkin dia ada yang penyakitnya susah atau belum mendapatkan dana untuk katakanlah operasi, katakan operasi kanker otak or something yang memang itu memberatkan baik dari segi biaya atau lain-lain. Iya. Dalam kurun waktu seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan itu tetap stay di situ, kemudian kita ambil tindakan lagi untuk tindakan lebih lanjut, atau ada waktu-waktu tertentu nih? Itu kalau untuk menolong pasien itu, Pak, begitu dia masuk, apa masalahnya kita pelajari. Oh ini harus ke spesialis ini, harus ke Abdul Muluk begini, sampai ada jawaban dari Abdul Muluk. Biasanya dari Abdul Muluk, oh Pak ini bisa aja di Abdul Muluk. Udah kita pengurusan sampai di sini. Tapi kalau mereka harus ke Jakarta, ya kita selesaikan, Pak. Pemberkasan kita urus, berangkatnya kapan, itu nggak ada tenggat waktu. Oh saya bisanya hanya 5 hari, oh saya bisanya cuma 10 hari di klinik saya itu. Ya sampai mereka selesai. Sudah selesai saya hubungi Mas Firman. Mas Firman, ini pasien mau berangkat ke Jakarta nih. Nah mereka menyiapkan, kita juga di sana, alhamdulillah Mbak, untuk wilayah harapan kita dengan Darmais, kita dengan Mas Firman itu sudah ada rumah singgah. Oh, sudah ada rumah singgah. Sampai ke sananya kita Oke. berpikirnya. Semakin gitu. seru pembicaraan Nah, kita itu. hari ini. Dan pemirsa Sindo TV Lampung, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Selama nafasku masih berdesa dan jantungku terus memanggil indah namamu. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega-9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi. Lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV.
atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa Sindo TV Lampung masih bersama program tamu kita hari ini dan masih bersama dengan pemilik klinik rawat inap mitra Anda. Jangan lupa untuk Anda yang misalkan termasuk adalah orang yang tergolong ataupun saudara-saudara kita yang tidak mampu dan ingin membutuhkan sekali perawatan rawat inap untuk kesehatannya, bisa langsung ke area Raja Basa, Bandar Lampung, Pak Firman. Sekarang sosok Bapak ini sudah termasuk fenomenal, sangat terkenal di luar sana, Pak Kiman. Dan tapi Judit mau tahu nih Pak Kiman, apakah aktivitas Anda bersama klinik mitra Anda nih Bapak itu dilahirkan ketika beraktivitas ini memang di dalam keluarga yang bisa dikatakan dokter atau keluarga yang memang sangat peduli dengan kesehatan, atau ada background khusus dari keluarga Pak ketika Bapak memilih passion atau memilih jalur ini? Iya. Kalau saya tumbuh dan berkembang itu di lingkungan petani, Pak. Petani. Orang tua saya itu petani dan petani buruh. Nah, kemudian artinya mungkin masa kecil saya itu ya nggak seindah yang anak-anak sekarang, jauh beda. Kenapa, Pak? Iya, kita dulu itu namanya keluarga besar dan masih ngikut tempat kakek, cucunya banyak. Kalau makan itu ya rame-rame satu. Oke. Nah, itulah awalnya saya lahir di lingkungan yang jelas mungkin dikatakan ya sulit lah kalau zaman sekarang disebutkan. Itu, Mbak. Kalau kita bicara masalah Bapak dari keluarga petani, Iya. tapi Bapak mampu dan sanggup menyekolahkan anak-anak hingga bisa dibilang prestasi ya. Iya. Bagaimana dengan, boleh tahu nggak di sharing prestasi Pak Kemal sendiri pada saat sekolah? Oh iya, Mbak. Dulu saya SD itu dari SD Negeri Tambarjo Wates. Itu Gadingrejo maju lagi, Mbak. Daerah sana. Waktu itu ya memang daerah situ juga daerah sulit. Jadi kerjaan saya kalau sudah selesai dari sekolah itu ke sawah, Mbak. Bisa bantu di sawah. Itu awalnya begitu. Kemudian begitu kelas 5, saya ngikut ujian kelas 6. Jadi saya nggak melalui kelas 6. Lulus walaupun dengan nilai pas. Kemudian saya nyusul orang tua karena sudah tinggal di Bandar Lampung. Tadinya saya ngikut kakek, saya ngikut ke orang tua di Bandar Lampung ini, masuklah saya di SMP. Nah, dari SMP itu sampai saya lulus, saya dapat beasiswa terus, tidak pernah bayar. Subhanallah, sangat Pas itu. menginspirasi sekali Pak Kiman. Kalau boleh tahu ada berapa banyak nih jumlah saudara-saudara kandung Pak Kiman, dan adakah di antara mereka yang mengikuti jejak Pak Kiman? Iya, semua saudara yang meninggal 2, yang hidup 5, Mbak, 7. 7, kemudian saya anak tertua, adik saya pas itu dia ya buruh lah, karena memang dia tamatan STM. Yang nomor 3 dia bidan. Bidan dia dinas di Rumah Sakit Umum Metro. Kemudian adiknya lagi orang wira swasta juga. Dan yang bungsu ini, tamatan Poltekkes juga, alhamdulillah sekarang dia sudah sarjana keperawatan. Luar biasa. Iya. Oke, Ya, luar itu. biasa, luar biasa. Pak Kiman, kalau itu yang terjadi, jadi Yudit sekarang ingin mengetahui, masuk ke dalam pembicaraan agak lebih dalam nih. Iya. Dengan Nyonya nih Pak, dengan istri tercinta. Kira-kira waktu menikah tahun berapa Pak? Itu menikah tahun 95. Pak. 95. Iya, Dan 95. dengan wanita indapan ini kira-kira berapa lama penjajakannya? Itu termasuk singkat sih, Mbak, setahun kalau. Karena waktu itu begitu selesai dari
SPK itu kawan-kawan itu banyak yang merit duluan, tapi saya enggak karena adik-adik saya itu harus selesai sekolah, jadi Oke. saya agak telat juga sih sebenarnya. Ini Nah, nyonya ya Pak ya? Oh iya benar. Nah, Luar biasa. Pada waktu itu sama-sama ketemu di SPK dan kemudian memutuskan untuk menikah 1 tahun ya Pak ya? iya itu istri saya ini bukan orang kesehatan, Mbak, Oke. ibu rumah tangga, Oke. tamatan SLTA. Oke Pak Kiman, Iya. saya lihat ada Jeep nih. Ada Jeep, mobil hardtop lama ya. Terus Iya. gimana ceritanya kenapa Pak Kiman katanya hobi sekali dengan roda 4 nih? Oh Terutama iya, benar-benar. terutama hardtop lama ini Pak. Jadi memang saya punya kegemaran lah. Aha. Kegemaran itu dalam arti yang menyalurkan hobi saya. Hobi. Iya, itu mobil tadinya fosil itu, Mbak. Oh, Buru, fosil. barang buru. Oh, situ ah. Iya. Baik. Kemudian dengan kawan-kawan dengan yang sama-sama suka dengan ini, Oke. kita rombak. Akhirnya jadinya tadinya fosil yang merah itu memang benar udah di kebun itu. Iya. Gimana sih Pak ceritanya kok jadi bisa dari fosil tadi bisa tampaknya lebih indah dan lebih menarik tadi, 2 hardtop tadi Pak. Gimana ceritanya? Memang gemar bongkar pasang ataupun seperti apa? Iya, kadang kita pas sudah penat dengan kerjaan begini kan, itu biasanya saya itu sempatkan entah 3 jam, 4 jam, saya dengan kawan-kawan manggil mekanik, udah ini kita kerjakan, bagaimana caranya mobil ini bisa jalan, bisa bagus dan Oke. tidak mogok-mogok. Oke. Iya, Jadi betul. selain menerima pasien juga menerima bus itu bisa dikatakan fosil-fosil Fosil, iya, hardtop yang khusus benar-benar. untuk Jeep ya. Iya. Kalau di tempat Yudit Pak terima bongkar tidak terima pasang. Ya itu alhamdulillah. Pak Kiman boleh Iya. tahu nih moto hidup apa? Sepertinya unik nih ya. Kalau yang ada, yang sekarang ini yang sudah alami, yang penting moto itu bekerja bermanfaat. Bekerja dan bermanfaat bagi lingkungan saya. Itu. Luar Iya, biasa, singkat, padat, Iya. tapi bermakna. Anda melanjutkan kuliah bagaimana? Mengapa mengambil jurusan kesehatan masyarakat dengan konsentrasi tadi epidemiologi, ya, epidemiologi, Iya. yaitu pengumpulan data mengenai penyakit. Iya. Itu kapan selesainya waktu itu, Pak Kiman? Iya, itu saya ngambil SKM bagian epidemiologi itu di Universitas Malahayati. Kenapa saya tertarik dengan hal ini? Karena kita itu selama ini kan bergelut dengan pasien-pasien yang penyakit yang berbasis lingkungan. Berbasis lingkungan dalam pengertian kalau lingkungan buruk dia akan timbul penyakit yang ini. Kalau kita nggak memodifikasi lingkungan, kita akan mempunyai resiko penyakit yang ini. Nah, di epidemiologi itu dibicarakan hal demikian. Misalnya dari bulan Januari sampai April itu apa sih penyakit trennya yang naik. Nah, itu kita pengumpulan data itu. Nanti kita presentasi data dengan yang lebih ahlinya ini kenapa kok bisa terjadi bulan ini meningkat kasusnya. Oke, Pak Itu yang Kiman. menariknya itu. Nanti di segmen 4 kita akan ada sedikit games dan memacu adrenalin, tapi nanti pemirsa Sindo TV Lampung, kita akan kembali masih bersama dengan pemilik klinik rawat inap mitra Anda. Ada games di segmen keempat, jangan kemana-mana. Yudit Samanta, program tamu kita hari ini akan segera kembali. Bersamamu kita tak mungkin, sungguh tak mungkin. Oh, mungkinkah rasa ini? Apa namanya? Sungguh ku tak mampu. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV.
atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa Sindo TV Lampung masih bersama program tamu kita hari ini Yudit Samanta dan Pak Sukiman Margo Utomo, pemilik klinik mitra Anda Raja Basa, Bandar Lampung. Oke, Pak Kiman. Iya. Sekarang Yudit mau tanya nih, sebelum Pak Kiman memiliki klinik, kira-kira kegiatan apa nih yang banyak Bapak habiskan untuk dilakukan? Mungkin bisa dibilang hobinya selain tadi dengan jeep. Ya dulu sebelum kita ada klinik rawat inap, ya kita sering dipanggil sama keluarga-keluarga yang bermasalah kesehatan. Oke, karena Saya terkenal dengan dipanggil Pak ke Mantri. rumah, ya. Oke. Itulah Pak Mantri zaman dulu itu Pak disebutnya Pak Mantri. Oke. Jadi lingkungan kita itu kapan ada masalah, entah malam, entah subuh, entah ini, ya berangkat. Awalnya begitu, Mbak. Kadang-kadang itu malam ya baru merebahan tidur, digedor. Karena memang resikonya kita tinggal di perumahan Pustu. Gitu. Oke. Jadi apapun ceritanya, entah hujan tambah, ya berangkat. Awalnya begitu, Mbak. Tanpa ada alasan yang bagaimana, yang jelas berangkat. Jadi seperti orang nomor satu yang dicari-cari dan itu harus siaga satu terus ya? Ya, itulah kira-kira begitu. Iya. Ya, situ. Oke, Pak Kiman, sebelum Bapak, katakanlah sebelum Bapak memiliki klinik dan saat ini Bapak sudah memiliki klinik, Iya. ada perbedaan nggak Pak Kiman? Apa begitu Bapak udah nggak bisa lagi makan bakso di pinggiran? Atau kira-kira Bapak sudah mulai, jaga wibawa, saya adalah public figure? Atau seperti apa Pak? Enggak juga, Mbak. Oke. Saya biasa makan tetap di pinggir-pinggir jalan, dan saya itu misalnya jalan kemana, kampung mana, banyak yang kenal. Misal ada masyarakat tuh masih di sawah gitu, Mas mampir dulu, diajakin makan di pinggir sawah, makan saya. Nah itulah, maka di mana-mana mungkin karena kita itu fleksibel, ayolah mau di kalangan mana, ayolah masuk, akhirnya banyak saudara gitu, Pak. Itulah keuntungannya. Mungkin Kemudian keuntungannya. saya juga nggak jaga-jaga, oh saya ini siapa, enggak, biasa aja saya. Nggak ada perubahan yang signifikan, nggak juga. Ya mungkin udah memang bawaan saya. Kalau ya insya Allah sih jangan berubah, Mbak. Itu aja. Gitu. Atau mungkin dampaknya ketika kondangan bersama istri tercinta nih, Iya. Pak Kiman, begitu dari 500 meter disambut, monggo Pak Kiman duduk di depan, piye iki, gitu. Atau dampaknya itu Ya. lebih terkenal. Iyalah, salah satunya itu. Kemudian kalau misalnya ada acara apa, kita mesti disambut. Biasanya sih kalau ada tokoh masyarakat di situ, ya benar. Tapi saya juga ya nggak merasa bagaimana gitu, standar-standar aja. Ya memang resiko kita pasti suatu saat masyarakat itu ada acara, ya syukur alhamdulillah saya itu diundang. Oke. Walaupun saya mungkin waktu itu nggak ada waktu karena malah ada kerjaan istri saya ya, berangkat. Pak Kiman, boleh cerita nggak? Yudit kemarin sempat juga live report dari mitra Anda, klinik mitra Anda, karena ada pasien anak 12 tahun, Alda, dan dia terkena kanker Leher ya, ya. dan sudah membengkak, kemudian rahangnya juga sudah membengkok dan susah bicara gitu ya. Iya betul ya. Itu update terakhir info tentang Alda seperti apa Pak Kiman? Itu Alda itu datang ke klinik itu dibawa oleh rekanan kita yang peduli, Bang Firman. timnya Mas Firman. Oke. Dia juga ada di luar kota, koleganya juga. Oke. Datang waktu itu malam, sebelum datang dia telepon, Mas ini ada warga kita, saudara kita yang harus ditolong. Gimana namanya Alda, wanita umur 11 sampai 12 tahun. Dengan kondisi oke, saya siapkan ruangan. Begitu sudah nyampe di klinik, ya Masya Allah Mbak, jadi
tumor itu sudah berat benar sampai dia ada perdarahan di lidah, kemudian kita terima, langsung kita tangani, kita telepon dokter, ya ini kondisinya udah ini dikasih ini kan, dengan berkas sudah ada dari bahan lengkap itu, kemudian saya hubungi Abdul Muluk. Oke. Nah, jadi kawan-kawan di Abdul Muluk kalau kita yang telepon dia udah nyambung gitu, ya sudah ini kondisinya begini. Kebetulan waktu itu pas momennya bareng dengan si Alda dengan siapa tadi yang Manusia Windasari, Iya, manusia Windasari gerobak. tadi, akhirnya saya telepon dari Abdul Muluk. Bu, ini saya minta tolong juga, ini pasien kita, saudara kita ini sekalian diurusi dan Ditangani. tolong. Iya, Oke. masuklah ke ruangan. Sampai di sana kita mediasi, di PA dulu dengan janji tanggal 12, kemudian karena timbul ini si anak ini mulai melemah, saya tembusi lagi kepala ruangan, Mbak, bisa nggak ini dipercepat? Akhirnya alhamdulillah, Mbak, dalam sehari itu selesai pemeriksaan, kemudian ini harus dibawa ke Jakarta. Oke, saya bilang. Setelah bawa ke Jakarta, saya berunding dengan Abdul Muluk, gimana ini? Abdul Muluk mau nganter atau mobil kami? Alhamdulillah, Mbak, Abdul Muluk, udah ini tanggung jawab Abdul Muluk, berangkat. Ya kan? Dan Pak Kiman, Ya. saya sangat turut berduka cita dan belasungkawa ya, karena Ya. terakhir informasi dari Pak Kiman sendiri memberitahukan bahwa saya baru aja Mbak Yudit mengantarkan si pasien Alda tersebut karena meninggal dunia. Iya. Sedikit Pak, monggo cerita Pak. Jadi begitu sudah nyampe, pasien mobil klinik ini kan bawa yang penyakit jantung, Oke. pulang ke Bandar Lampung. Si Alda ini masuk di Darmais, jadi UGD. Itu begitu sore itu, Mbak, jam-jam 5 itu ayahnya telepon, Mas, Aldanya kondisi kritis. Setengah jam kemudian memberitahu dia meninggal. Begitu meninggal, waduh, ini berarti saya harus balik lagi ke Jakarta ini. Mas Firman kan yang handle di sana. Iya. Oh iya, Mas, mobil ambulan balik lagi, padahal baru nyampe. Berangkat lagi mobil tuh. Berangkat sampai di sana, ditelepon, Mas, ini ada mobil dari Lampung nih mau pulang. Oke, berarti pulang lagi kan? Nggak tahunya, Mbak, sampai jam 1 malam itu mobil itu nggak bisa pulang. Karena dia ngurusi pasien yang namanya Kalin dengan CA di kaki, di Cipto. Akhirnya malam itu berunding-berunding dengan kawan, ini kalau saya yang jemput nggak mungkin. Akhirnya malam itu ya udah cari mobil luar. Ada yang 4,5 juta, ada yang 3 juta, udah ambil yang 3 juta. Luar biasa, berapi-api sekali ya Pak Kirman. Pasti ini karena kita mau masuk ke segmen games tadi, dan yang paling pasti kita turut mendoakan semoga semangatnya tetap berapi-api untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Untuk Alda dan keluarganya juga kami mengucapkan dan turut berbelasungkawa dari Sindo TV Lampung. Siap-siap untuk games berikut ini Pak Kiman? Oke, ya, siap. Oke, sekarang gini, jika Yudit memberikan pilihan, Pak Kiman pilih salah satu, ya. Kemudian jawab dengan singkat apa alasannya. Iya. Oke, Pak Kiman? Siap. Dengan singkat. Ya. 3, 2, 1. Sakit atau sehat? Sakit, Kenapa alasannya? karena orang sakit itu sangat memerlukan pertolongan. Itu aja. Berarti nggak suka sehat tuh. Mahal atau bermerek? Mahal sih, mahal boleh, tapi jangan artinya itu jangan memberatkan orang. Luar biasa sombong. Rumah sakit atau balai pengobatan? Sesuai dengan saya, balai pengobatan atau klinik. Kenapa? Karena kita fasilitas tingkat pertama, kita yang mentriase, kita yang menggolongkan si sakit ini mau dikemanakan. Karena di situ saya kerja bisa bermanfaat. Mobil jeep atau istri? Istri, Kenapa? ya mereka yang mensupport saya dari awal sampai hari ini. Alright. Iya, Antar istri belanja atau merawat orang sakit? merawat orang sakit. Saya sering. Kenapa? Sering begitu Singkat. adu argumen. Jadi merawat orang sakit karena itu yang lebih diprioritaskan. Untuk ibu, tolong ibu ya, komplain sama bapaknya. Anda termasuk prioritas nomor 13, baiklah. Bermain dengan anak atau mengantar istri arisan? Bermain dengan anak. Saya jarang ketemu dengan anak, habis waktu saya di Ibu kembali ada nomor 25, melorot. Emas atau perak? perak. Karena? Karena mahal itu belum tentu eksklusif, murah itu kadang-kadang lebih bermanfaat. Luar biasa. Rumah besar atau rumah kecil yang halamannya luas? Kalau saya rumah kecil, Karena?
tidak ribet ngurusnya, Mbak. Tidak memerlukan biaya tinggi. Karena apa pemirsa? Klinik mitra Anda itu sudah luas, jadi rumah kecil aja tapi halaman luas. Oke, Pak Firman, bermalam di klinik atau santai di puncak? Jarang saya berliburan, Mbak. Lebih banyak di klinik. Kadang Kenapa? saya tidur di kursi depan itu. Kenapa, Pak? Ya karena saya harus siap, intinya itu. Karena Oke. sakit tanpa diduga-duga, Mbak. Thank you, Pak Firman, terima kasih. Dan ini sangat memacu adrenalin kita ya. Pemirsa Sindo TV Lampung, masih banyak sekali keunikan-keunikan dari pemilik klinik rawat inap mitra Anda ini. Lebih memilih bermain dengan anak, lebih memilih tadi merawat orang sakit daripada mengantar istri belanja. Lebih memilih bermain dengan anak daripada mengantar istri arisan. Luar biasa. Apakah Ibu masih menonton acara ini? Untuk Anda jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu. Anda ribut-ribut, putar ribut-ribut. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Sindo TV Lampung. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu. Hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa Sindo TV Lampung, subhanallah tidak banyak orang yang memiliki kepedulian terhadap orang lain yang sedang dalam tertimpa kesusahan. Tapi hal ini tidak terjadi kepada Pak Sukiman Margo Utomo ini, pemilik dari klinik mitra Anda di Raja Basa, Bandar Lampung. Dan kembali kita bertanya kepada beliau, Pak Kiman, negara mempunyai kewajiban untuk mengurus orang miskin dan terlantar, termasuk bidang kesehatan nih. Ya. Kalau menurut Pak Kiman sendiri bagaimana melihat hal ini? Pemerintah sudah berusaha maksimal, Mbak, untuk mengurus tentang kemiskinan, terutama yang bermasalah di kesehatan. Tapi kan kita itu masalahnya kompleks. Masalahnya itu bermacam-macam dengan latar belakang. Jadi ini yang kadang-kadang menghambatnya. Kurang cepat lah bahasanya. Kurang cepat reaksinya, kurang cepat action, kurang cepat implementasinya. Jadi hal itu ya bukan berarti negara atau pemerintah ini enggak udah maksimal mungkin, tapi terlalu banyak yang harus diselesaikan. Nah itulah makanya saya ambil kesimpulan melakukan hal yang terkecil dari semua yang ada masalah di lingkungan kita, baru sebagian kecil. Pak Kiman, jika itu yang terjadi, apa nih yang perlu direformasi untuk pelayanan kesehatan khususnya di Bandar Lampung dan pada umumnya di Indonesia? Iya, khususnya di Bandar Lampung atau ini saya maunya karena saya sering ngikut ke pasien itu birokrasi yang jelimet, yang berbelit-belit itu dipangkas, strak. Yang penting cepat action. Oke. Itu aja. Jadi itu yang Iya. singkat pada. Mengapa pelayanan rumah sakit
atau puskesmas milik pemerintah umumnya tuh jauh tertinggal dari pelayanan rumah sakit swasta, Pak. Oh iya, memang yang ada di masyarakat begitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ya kayak seperti Abdul Muluk itu sudah maksimal, Mbak. Buktinya katanya pelayanannya jelek, tapi pasiennya penuh terus loh, Mbak. Oh, iya. Ngantri ternyata kan gitu. Bednya juga kadang kurang. Nah itu kadang itu hal-hal yang begitu itu kita itu aneh. Kata masyarakat itu kurang bagus, tapi ternyata pasiennya penuh. Oke. Itu bisa dicek sendiri. Karena saya sering keliling malam itu penuh di situ. Penuh ya. Iya, kalau saya pas nganter itu ternyata penuh. Pak Kiman, Iya. jika yang terjadi sekarang nih banyak fenomena di luaran sana dan di media massa juga ada, dan ini sudah sering digembar-gemborkan mengenai BPJS, Pak Kiman, ya kan? Untuk BPJS khususnya golongan 3 nih, sepertinya kurang dilayani secara maksimal. Kalau menurut Pak Kiman seperti apa nih? Iya, itu untuk golongan 3 itu dengan masalah kesehatan yang mereka hadapi rata-rata itu kan dari golongan yang ground lah ya. Ground. Jadi pelayanan itu si pasien ini merasa harus dilayani. Saya harus mendapatkan pelayanan yang terbaik, yang tercepat. Sementara kan yang lain banyak. Kemudian saya pelajari itu misalnya di Abdul Muluk itu kan daftar antrian panjang itu harus menunggu. Sementara pasien ini pengennya segera gitu. Nah inilah kadang-kadang itu kita itu mungkin masalahnya di komunikasi, Pak. Jadi petugas itu kurang komunikasi kepada pasien, akhirnya pasien itu mempunyai negative thinking. Sebenarnya kalau kita bicara baik-baik, contohnya kayak kemarin saya pernah ada pasien dia itu telantar di Abdul Muluk itu sudah seminggu mau ketemu dokternya, penjadwalan itu sekitar tanggal 28 Januari. Oke. Saya minta berkasnya. Mana Mas ini berkasnya? Saya coba berkomunikasi dengan pihak Abdul Muluk. Saya langsung naik ke kawan-kawan. Oh iya Mas, ini bisa nih kebetulan hari ini kosong nih. Apa ada yang mengundurkan diri operasi? Alhamdulillah Mbak, aturan tanggal 28 Januari dia naik hari itu juga persiapan, besoknya dioperasi. Nah itulah contohnya salah satu hal pentingnya komunikasi. Kalau pasien dari luar kota kan dia kemana dia mau berkomunikasi kan? Oke. Nah, itu dia. Terima kasih banyak Pak Kiman. Pentingnya komunikasi memang harus kita jaga dan selalu sosialisasi kepada masyarakat. Dan pasti nanti dimungkinkan kita akan ada pembicaraan berikutnya yang paling update tentang apa yang terjadi di klinik mitra Anda, Pak Kiman. Terima kasih. Pemirsa Sindo TV Lampung, demikian bincang-bincang kita di program tamu kita hari ini, dan tidak akan berkurang harta kita ketika kita menolong seseorang. Tidak akan berkurang kehormatan kita ketika kita turun menolong orang yang memang tidak mampu. Saya Yudit Samanta untuk Sindo TV Lampung bersama Pak Sukiman Margo Utomo, pemilik klinik mitra Anda. Segera pamit, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.